lagi bersama kami di CNBC Indonesia, The Best Infra and Logistic Companies. Tahun 2021 bakal tercatat dalam sejarah sebagai tahun penentu tercapai atau tidaknya target pengurangan kenaikan suhu bumi. Nah, Bank Pembangunan Asia menyerukan perubahan paradigma pengembangan kota dari paradigma lama konsepnya kota modern menuju paradigma baru berkonsep kota cerdas atau kota hijau ya. Nah, untuk membahas perspektif kota mandiri demi konektivitas kota ini sudah hadir bersama kami Direktur Utama PT Waskita Karya Realty Eri Prananto. Selamat sore Pak Eri, apa kabar Pak? Selamat sore Mbak Eksis. Iya Pak Eri, mungkin sudah mendengar juga ini yang terbaru banget Kementerian PUPR di acara COP26 itu sudah bertemu dengan Menteri Lingkungan dari Korsel ya Pak. Ini salah satunya juga membangun membicarakan smart city. Nah, kalau dari Pak Eri sendiri melihat seberapa urgensi sebetulnya pembangunan smart city di Indonesia di tengah isu-isu perubahan iklim yang semakin terdengar? Ya, memang isu tentang hunian itu adalah isu yang sangat menarik dan karena penduduk di kota itu akan menumpuk kan banyak. Jadi secara 60% kan penduduk kita ada di kota. Dan kota-kota itu ada yang kota buatan, binaan baru dan juga ada kota yang sudah eksis. Nah, di situ yang perlu ada pengaturan. Nah, model-model kota yang baru kita bangun begitu ya, kayak kawasan-kawasan gitu, itu akan menimbulkan sebuah kebutuhan baru atas adanya teknologi dan sebagainya, menyebabkan smart city itu penting untuk dibangun di wilayah-wilayah baru tersebut. Bahkan juga wilayah-wilayah yang lama supaya efisiensi dan sebagainya itu bisa terakomodasi dengan baik sehingga isu lingkungan, emisi energi dan sebagainya itu bisa direduksi dari situ. Ini jadi salah satu solusi yang penting juga ya. Dan kalau di Indonesia sendiri, apakah memang sudah ke arah sana Pak, dari pembangunan city, kota-kota besar di Indonesia sudah mulai ke arah smart city itu juga? Kalau kita perhatikan dari beberapa ini sudah masuk ke sini kayak DKI Jakarta, kemudian juga Jawa Timur, Surabaya, Bandung, itu sudah masuk ke wilayah itu. Makassar juga sudah e-government, smart city itu sudah mulai menuju ke persiapan ke sana. Dan kebetulan kami kan ada di Waskita Realty, kami juga menyiapkan hunian-hunian binaan baru yang justru kita mulainya dari wilayah yang baru. Jadi mulai dari nol begitu kan. Itu jauh lebih bisa kita rencanakan untuk menjadi sebuah smart city modern yang sesuai dengan yang ideal lah begitu. Mendekati jadi ideal mulai lah, dari gitu. nol gitu ya Pak ya. Nah, salah satunya kan ada Fasaka City ya. Ini juga termasuk salah satu proyek yang menerapkan smart city juga atau seperti apa? Iya, jadi kami punya kawasan 600 hektar di Jalan Tol Cilincing di Bekasi Utara begitu ya. Kami kerjasama dengan Grup Modern. Kami melalui anak usaha kami namanya Waskita Realty, Waskita Modern Realty. Kami membuat kawasan itu menjadi sebuah smart city. Itu kita rencanakan dengan planning yang memenuhi beberapa hal ya, kayak misalnya konteksnya memang daerah perkotaan, daerah di sudut dekat perdagangan, kemudian juga ada residensialnya, kemudian juga kita ada greennya. Jadi karena di situ juga daerahnya banyak, ini kan kita ada pond, danau-danau begitu. Semuanya sudah terintegrasi dengan itu, juga kita akomodasi beberapa smart mobility dan kemudian juga integrasi dengan ICT maupun apapun yang meningkatkan efisiensi dalam pembangunan kotanya begitu. Inspirasinya dari mana sih Pak sebetulnya Fasaka City ini, atau mungkin mengacu ke negara tertentu? Kalau tadi kan Pak Basuki sendiri Menteri PUPR bilang kita harus belajar dari Korea Selatan nih. Kalau menurut Pak Eri sendiri seperti apa? Ya salah satunya karena memang kota-kota kita ini kan kota-kota baru ya, modern, dan teori-teori yang muncul kan kita dekat dengan daerah tropis ya, pasti Singapura lah biasanya yang dipakai sebagai rujukan. Paling dekat dengan kita. Juga Korea juga atau Tokyo ya kan, itu kan beberapa contoh bagaimana kota-kota yang secara real begitu berhasil dalam mereka membentuk suatu smart city. Nah itulah yang kita adopsi.
hal-hal yang sesuai kita terapkan di kota ini. Ini juga gimmick buat kami melakukan bagaimana penduduk bisa kita mengundang ke wilayah itu begitu. Jadi seperti menghadirkan Korsel di Indonesia misalnya seperti gitu ya Pak, atau Singapura di Indonesia. Nah kalau dari sisi demand-nya sendiri seberapa besar nih Pak minat masyarakat atau animo masyarakat untuk properti-properti khususnya berbasis smart city nih, apalagi di tengah pandemi? Ya memang kalau kita lihat secara permintaan dari konsumen di 2 tahun terakhir ini adalah saat yang berat buat properti, terutama properti-properti yang sifatnya retail, istilahnya perkantoran, kemudian perhotelan dan juga apartemen begitu kan. Nah, kami memulainya di kawasan Fasaka City ini dengan hunian-hunian yang sifatnya landed. Kemudian nanti bertahap lah begitu menjadi sebuah CBD baru, di mana CBD baru itu dirancang untuk menjadi sebuah kawasan smart city yang memang secara kota itu disebut dengan kota mandiri. Jadi kota mandiri, jadi orang sekarang mungkin lebih cenderung akan ada tinggal di kawasan suburban begitu. Nah nanti terkoneksi sama pusat kota itu dengan tol, karena kan Waskita Holding sendiri kan sedang membangun jalan tol tuh di Cibitung Cilincing dalam proses pembangunan juga. Pak, Dengan konsep seperti itu, jadi kami bisa saling memberikan nilai tambah di sisi untuk meningkatkan okupansi jalan tolnya, di sisi lain juga di kawasan itu jadi memiliki nilai tambah dari sisi lahan, value of land-nya juga naik begitu. Jadi itu strategi holding Waskita Group juga tuh ya Pak, untuk jadi bisa integrated lah begitu. Iya betul, dan sekarang semuanya juga ke arah sana. Nah kalau ke depannya apakah memang akan fokus untuk membangun kota-kota mandiri ini aja atau smart city aja, atau akan diversifikasi bisnis nih kalau Waskita Realty? Ya tentu kami akan terus berkembang dan memang untuk kawasan-kawasan ini kami akan memilih secara fokus begitu ya, kawasan juga pembangunan di titik-titik ini Mbak, di titik-titik simpul TOD. Jadi pembangunan ataupun properti yang basisnya adalah transit. Jadi itu akan menarik ke depan, itu yang lain. Terus yang kedua kita mulainya dari landed, kita akan fokus ke landed dulu. Terus yang ketiga kami juga mulai nanti masuk ke wilayah yang public facility. Jadi public facility ini memang properti yang yang saat ini masih belum terlalu digarap, seperti parkir, kemudian pasar modern, rumah sakit, pergudangan. Bahkan rest area pun kami sudah harus tata supaya itu bagian daripada cara kami untuk tumbuh begitu. Jadi semuanya bisa sesuai gitu ya dengan strategi yang sudah disampaikan oleh Waskita Realty. Nah, kalau untuk kedepannya, apalagi pasca pandemi gitu ya, ada strategi khusus nggak sih Pak? Pastikan nanti semua bisa berjalan dengan normal lagi, harapannya gitu, ekonomi bisa membaik, pembangunan infrastruktur juga akhirnya bisa semakin pulih lagi. Apakah sudah menyiapkan strategi khusus untuk Waskita Realty mengembangkan proyek-proyek baik smart city atau yang tadi yang lainnya? Ya, seperti tadi saya sampaikan, selain kawasan kami juga masuk ke residensial, tapak. Jadi tapak ini menjadi pilihan setelah bangunan tinggi, sekarang kan masih agak sedikit suffer ya Pak, karena situasi pandemi. Jadi kami siapkan beberapa klaster-klaster untuk penjualan properti rumah tapak. Yang kedua tadi juga fasilitas publik, kayak pasar, rumah sakit, bahkan dormitory. Jadi bukan hotel yang kami bangun, tetapi kami kerjasama dengan beberapa kampus perguruan tinggi untuk menyiapkan mereka dormitory. Segmennya milenial berarti ya Pak? Iya, dormitory untuk misalnya tahun pertama awal kuliah itu kan sulit, masa-masa sulit gitu kan. Nah itu co-living itu bisa mengintegrasikan kebutuhan pasca pandemi, juga kebutuhan untuk meningkatkan kualitas daripada perguruan tinggi menjadi internasional dan seterusnya. Itu kan bagian daripada kontribusi kami sebagai agent development lah, kalau BUMN kan begitu. Betul. Sudah ada rancangan besarnya, mungkin mau mulai di daerah mana dulu, kemudian bekerja sama dengan siapa?
Sudah ada beberapa yang kita kalau untuk landed kita kerjasama dengan beberapa pemilik tanah di Jabodetabek, ada beberapa sudah kami jajaki dan sudah mulai proses. Kemudian kalau untuk TOD ataupun lokasi-lokasi yang siap untuk ini kan kami juga kerjasama dengan MRT Jakarta, LRT, bahkan KAI juga kami ada beberapa kerjasama dengan mereka. Karena mereka yang memiliki titik-titik simpul akses untuk yang mass traffic tadi. Kemudian yang lain juga kami mulai kerjasama dengan kampus-kampus perguruan tinggi, juga rumah sakit beberapa. Itu hal-hal yang sedang kami susun untuk bagaimana Waskita Realty menanggapi situasi pasca pandemi ini supaya kami tetap eksis dan tumbuh. Betul, apalagi nanti setelah 2022 harapannya pemulihan ekonomi bisa terjadi ya Pak. Amin. Dan targetnya seperti apa nih sampai akhir tahun 2021 atau mungkin tahun depan ketika kita berharap pemulihan ekonomi bisa betul-betul terjadi, apakah ada target penjualan yang mungkin naik cukup signifikan di tahun ini dan tahun depan? Iya, tentu pasti harapan itu kami canangkan untuk memotivasi kami untuk tumbuh begitu ya. Harapan kami tahun ini kami bisa lolos daripada target pandemi yang kemarin kami sudah biru. Mudah-mudahan tahun ini masih biru begitu kan bukunya. Kemudian tahun depan harapannya bisa lebih baik. Nah, kami berharap nanti di 2023 begitu harapannya Waskita Realty ini bisa dengan diversifikasi produk yang tadi kami sampaikan, kita bisa IPO lah di bursa dengan penawaran yang menarik begitu. Ditunggu-tunggu nih. Ya tentunya ini kan harus dimasak dulu supaya masakannya benar-benar bukan tentang apa adanya, tetapi kita kemas sebagaimana apa yang diminati oleh market pemain market lah begitu. Oke, seberapa optimis sih Pak memandang tahun depan dan tahun 2023 juga bisnis infrastruktur khususnya Smart City ini bisa kembali berjalan dengan normal, apalagi lebih baik lagi ya harusnya? Kalau lihat fenomena yang ada sih sebenarnya dengan penurunan properti yang sudah lumayan lama begitu ya, harusnya terus kemudian dengan kondisi pasar komoditi yang sekarang udah naik, investasi di properti ini adalah sebuah investasi yang istilahnya menarik, bagus, dan dia tidak lekang oleh apa istilahnya inflasi atau apa. Jadi dia akan naik terus. Itu yang pertama. Yang kedua, memang permintaan dari sisi backlog rumah itu juga masih sangat tinggi. Yang ketiga, saya yakinlah bahwa kondisi ekonomi kita akan membaik di tahun depan. Dan dengan penawaran yang tadi saya ceritakan, tentu ini akan menjadi promo juga ya. Betul, ini akan menjadi peluang market yang bagus, dan Waskita Realty berkiprah di situ sebagai bagian dari pemain yang bersaing menarik lah begitu. Kompetitif ya, daya saingnya cukup tinggi ya. Terima kasih banyak Pak Eri Prananto, semoga tadi semua target-target yang sudah bisa tercapai gitu ya di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya seiring dengan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Terima kasih sudah berdialog bersama kami, sehat dan sukses terus untuk Waskita Realty. Dan berikutnya CNBC Indonesia, The Best Infra and Logistic Companies masih akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNBC Indonesia. Makasih Pak Eri. Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store.